Oke, kali ini kita akan belajar mengenai root atau routing, dimana root atau routing ini merupakan tempat kita mendefinisikan semua alamat URL dengan tindakan atau proses yang akan dilakukan oleh aplikasi kita. Letak dari root ada di folder routes. Kemudian di sini ada beberapa file. Yang pertama itu yang sering dipakai adalah API. Ini adalah root untuk komunikasi dengan aplikasi lain di luar Laravel. Ya, misalkan kita menggunakan React, Angular, Vue, aplikasi Android, iOS dan lain sebagainya. Pokoknya di luar Laravel. Sedangkan untuk web.php ini definisi root untuk internal Laravel sendiri, jadi tidak berkomunikasi dengan aplikasi di luar Laravel. Jadi pada seri tutorial ini kita akan bermain di web.php saja, karena kita tidak berkomunikasi dengan aplikasi di luar Laravel. Root ini pada umumnya bisa memanggil controller atau bisa langsung memanggil view sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Di sini adalah root bawaan dari Laravel, yaitu root. Formatnya seperti ini ya. Jadi nanti ada jenis metodenya di sini, kemudian ada alamat URL, yaitu alamat yang kita ketik di browser, kemudian ada tindakan yang akan dilakukan oleh aplikasi kita jika URL di sini diketik di browser. Jadi ini adalah format dari root, ada jenis method, kemudian ada alamat URL, kemudian adalah proses yang dijalankan. Jadi cuma ada 3 itu ya. Ini adalah konsep dari request dari ke user ke server ya, dimana ada user melakukan request, mengetikkan URL di browsernya, kemudian diterima oleh server dan diolah sesuai dengan request dari user. Kemudian akan server melakukan respon dengan menyediakan data yang diminta oleh user tadi dan akan ditampilkan di hadapan user. Ini adalah metode dari request, konsep dari request dan respon dari user dengan server. Untuk metode ini ada beberapa metode yang digunakan oleh HTTP, yaitu request sebenarnya. Jadi metode request yang pertama ada yang namanya get, dimana get ini hanya mengambil data dari server dan tidak melakukan perubahan apapun di server. Ya, misalkan mengambil halaman web atau gambar atau video, hanya mengambil saja. Metode yang kedua ada yang namanya metode post, dimana metode post ini untuk mengirimkan data dari klien ke server untuk membuat atau mengupdate data yang ada di server. Jadi misalkan ada form atau upload file dari klien ke server. Kemudian metode ketiga itu adalah put, dimana untuk melakukan update data di server, di database ya artinya ya. Jadi put ini menggantikan satu record, seluruh record di server sesuai permintaan user. Metode yang keempat adalah patch ya. Kalau yang put tadi mengupdate seluruh data di server, sedangkan patch ini sebagian saja. Patch ini digunakan untuk mengupdate sebagian data yang ada di server.
Kemudian ada metode delete ini untuk menghapus data di server. Itu adalah beberapa metode yang sering dipakai. Nah, di Laravel ini kita akan memakai metode get dan post. Secara default Laravel sudah memberi contoh penggunaan routing. Di sini digunakan anonymous function. Ya, jadi ini adalah anonymous function. Apa itu anonymous function? Anonymous function ini adalah function yang tidak memiliki nama. Jadi umumnya dipakai dijalankan hanya cuma satu kali. Dimana function itu kan sebenarnya bisa dipanggil berulang-ulang dan biasanya function ada namanya. Sedangkan di sini function ini tidak ada namanya dan cuma dipanggil satu kali, ini saja. Jadi function ini juga sering disebut dengan callback function atau closure. Sekarang kita akan lihat apa sih contoh yang diberikan oleh default dari Laravel, yaitu ini adalah alamat URL cuman slash, artinya kalau kosong kan dia akan membuka view yang dengan yang namanya welcome. Nah, di mana letak view ini? Letak view adalah di resources, kemudian view welcome. Nah, sebenarnya routing ini mengacu pada file ini, welcome.blade.php. Nah, inilah yang akan ditampilkan jika kita alamat URL-nya adalah cuman slash saja atau kosong. Kita coba di browser. Nah, ini slash gini aja. Nah, ini akan menampilkan welcome.blades.php tadi. Ini adalah isi dari welcome.blades.php. Akan tampil seperti ini. Ya, kita coba contoh yang lain. Kita copy saja. Kita coba ganti, di sini kita coba home. Kemudian kita tidak memanggil view, tapi kita langsung return aja. Kita langsung bisa tampilkan hasilnya. Misalnya seperti ini. Oke, kita save. Kita coba panggil home ini. Oke. Ya. Langsung akan tampil sini, ini homepage. Sama seperti yang kita panggil di sini. Jika kita panggil home, maka akan mengembalikan tulisan ini homepage sesuai dengan yang ini ya. Selain menampilkan view atau teks, juga bisa digabung dengan kode PHP. Kita ambil contoh seperti ini. Misalkan slash kontak URL-nya, kemudian di sini kita echo. Kita menggunakan echo. Nah, kita gabung dengan HTML juga bisa. Nah, misalkan font skill up, jangan lupa ditutup tag HTML satunya, kemudian echo paragraf ya, ini ya, kita kasih email aja @gmail.com, kemudian p. Nah, bisa seperti ini. Nah, jangan lupa titik koma. Jadi berfungsi script PHP di sini di dalam anonymous function ini ya. Jadi kita coba, kita save, Ctrl S, kemudian kita jalankan di sini. Kita ketik kontak. Ya, muncul ya. Sama seperti yang tadi ini. Nah, jadi kode PHP juga bisa berjalan. Kita memanggil H1 dan paragraf di sini sama sesuai ini ya. Jadi
Tidak hanya view, kita juga bisa langsung menampilkan teks atau bisa juga menggabungkan dengan kode PHP. Yang membedakan dengan pemrograman pada PHP, pada Laravel ini setiap URL ini tidak harus ada file fisiknya. Berbeda dengan PHP, setiap yang kita panggil itu harus ada file fisiknya. Misalnya home.php atau kontak.php, welcome.php. Tapi kalau di Laravel tidak harus ada. Contohnya seperti ini, tidak ada file fisiknya. Tidak ada file fisiknya home, tidak ada. Kontak juga tidak ada file fisiknya, tapi tetap bisa kita definisikan di sini. Meskipun tidak ada file fisiknya, tapi yang harus dilakukan adalah semua harus didefinisikan di sini. Jadi misal kita memanggil yang tidak ada di root ini, yang tidak didaftarkan di root ini, misalkan kita cek di browser, nanti ada kontak 2. Kontak 2 ini tidak kita definisikan di root, maka akan muncul error not found, ya. Jadi meskipun tidak ada file fisiknya, tapi semua harus didaftarkan, didefinisikan di file web.php ini, semua URL-nya, agar tidak terjadi error. Secara default, jika URL tidak ditemukan di root ini, maka akan tampil 404 not found ini, ya, kode error 404. Tapi Laravel menyediakan custom jika tidak ada alamat yang dituju, maka kita bisa menggunakan fallback. Kita tulis seperti ini, function, sama ya, sebenarnya sama saja, cuman kita boleh custom ya. Misalkan maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan. Oke, kita save, kita tes ya. Misalkan kontak 2 tadi awalnya adalah default, kita sekarang ulang, kita refresh, maka akan tampil sesuai yang kita setting tadi. Misalkan kita URL lain kontak 5, ya sama, dia akan muncul maaf, halaman yang Anda cari tidak temukan sesuai yang kita setting di sini. Jadi root fallback ini berguna untuk mengarahkan ke halaman yang kita inginkan. Nanti bisa ke view atau ke halaman landing page yang kita buat, atau sekedar tulisan seperti ini. Begitu. Root ini juga bisa mengirim dan menerima parameter, ya. Mengirim parameter. Kita ambil contoh, misalkan kita copy yang ini. Oke, misalkan kita mau kirim, ya. Nah, misalkan ini, parameternya harus diawali dengan curly bracket dan ditutup dengan curly bracket. Jadi nanti user akan mengetikkan ini di browser, dan ini adalah parameter yang dikirim oleh user. Kita akan coba tangkap parameter ini di anonymous function, yaitu di sini, dan kita akan tampilkan di sini. Jangan lupa ini kita harus pakai .2 gini. Misalkan produk ini smartphone, ya. Smartphone yang Anda pilih adalah merek, kita sebutkan langsung parameternya, ya. Jadi user nanti akan mengirimkan parameter merek ini, kita tangkap di anonymous function, dan kita kembalikan parameternya di teks ini. Smartphone yang Anda pilih adalah merek Samsung. Kita save,
kita jalankan di browser, kita ketik di sini tadi produk, nah, kita slash misalkan Samsung. Nah, di sini akan tampil smartphone yang Anda pilih adalah merek Samsung. Misalkan kita rubah di sini merek, misalkan merek iPhone. Smartphone yang Anda pilih merek iPhone. Jadi iPhone ini adalah data yang di parameter yang dikirim di root. Misalkan kita ubah lagi, misalkan merek Asus. Nah, jadi ini akan ikut ya, dikirim dan bisa diterima juga di sini. Nah, jadi root bisa mengirim parameter dan kita tangkap. Mirip kalau di PHP itu fungsi get ya, sama. Root juga bisa mengirim lebih dari satu parameter ya. Misalkan kita sambung lagi di sini, selain merek kita juga akan mau kirim tipe. Nah, kita tangkap lagi di anonymous function, kita koma tipe, kemudian akan kita tampilkan juga di return ini adalah merek dan tipe. Nah, ini ya, jadi ada dua parameter, yaitu parameter merek dan tipe, akan ditangkap oleh anonymous function di sini, kemudian akan ditampilkan langsung di teks ini. Oke, kita coba save, kita tampilkan di sini produknya Asus, kita kasih misalkan serinya TF100. Nah, kita akan langsung tampil parameter Asus dan tipenya TF100. Misalkan kita rubah lagi Xiaomi, misalkan serinya AAX misalkan. Nah, langsung akan muncul Xiaomi dan tipenya AAX sesuai parameter yang dikirim di URL. Jadi mau lebih dari 2, 3 bisa ya, jadi banyak parameter bisa dikirim di root ini. Root juga memiliki fungsi yaitu root write direct, yaitu fitur untuk mengalihkan URL yang sudah kita atur sebelumnya ke URL lain. Jadi misalkan gini nih, kita punya sebuah toko online ya, link awalnya adalah misalkan /shop ya. Di sini kita rubah H1 misalkan katalog produk H1. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kita coba di sini shop. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan ini adalah katalog produk kita. Produknya ada banyak produk dan kita URL ini sudah kita iklankan di mana-mana nih. Kita pasang di sosial media, di mana pokoknya kita iklan pakai URL ini. Tapi karena pengembangan project ternyata mau kita rubah nih. Bukan shop lagi, tapi misalkan katalog. Wah, kan repot nih kalau kita harus ngubah semua yang sudah kita iklankan kemana-mana nih. URL-nya shop, tapi kita mau rubah sekarang. Nah, tenang, ada fungsi redirect dari Laravel, yaitu kita cukup melakukan seperti ini, root redirect. Nah, link awalnya koma link tujuannya, misalkan mau kita rubah katalog ya. Jadi link awalnya adalah shop, mau kita rubah jadi katalog. Ini sebenarnya fungsi backslash ini tidak harus ada ya, tapi karena lebih nyaman pakai backslash, saya biasanya pakai backslash. Tapi kalau kosong pun tetap bisa ya. Jadi sekarang kita mau rubah nih link yang sebelumnya shop menjadi katalog nih ya. Sekarang kita coba ya.
katalog. Nah, lupa, ini karena belum kita setting ya. Kita harus setting dulu. Nah, ini katalog. Nah, katalog produk link terbaru ya, untuk membedakan dengan yang siap ya, kita rubah katalog, tulisannya katalog link produk terbaru. Nah, sekarang kita coba kalau kita mengetikkan shop nih. Nah, dia akan langsung dialihkan ke katalog produk link terbaru ya. Jadi yang sebelumnya ini akan dialihkan menjadi ini ya. Jadi kita nggak perlu ganti tuh yang di sosial media, di iklan-iklan, di mana-mana. Cukup kita lakukan redirect aja jika memang ada perubahan URL. Jadi pengunjung yang mengklik link shop ini tidak akan menemukan error, tapi akan tetap langsung di redirect di update terbaru dari program kita, aplikasi kita, gitu ya. Oke, yang terakhir dari root ini kita akan belajar mengenai grouping. Jadi root ini bisa di group agar nanti ini kan sudah banyak nih rootnya ya yang kita definisikan di sini. Nanti seiring berjalannya pengembangan aplikasi akan lebih banyak lagi. Jadi agar tidak membingungkan nantinya, kita harus bisa melakukan grouping. Jadi Laravel menyediakan grouping biar tidak membingungkan. Misalkan kita sudah mau masuk admin nih, ada admin, misalkan ada produk list, misalkan di sini adalah produk list. Nah, kemudian ada lagi selain produk list, kita juga mengembangkan aplikasi menjadi produk edit. Nah, produk edit. Oke. Nah, di sini juga tulisannya adalah produk edit. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi produk delete. Nah, di sini produk delete. Nah, misalkan ini adalah root dari admin semua ya. Nah, kita bisa melakukan group dari admin ini menjadi seperti ini. Nah, jadi kita tambahkan prefix ya. Jadi kalau awalannya adalah admin, kita bisa melakukan grup, jadi punya apa, kesamaan ya. Nah, kita bisa function anonymous function juga sama. Nah, nanti koma jangan lupa. Nah, ini kita bisa masukkan nih. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. Nah, tanpa perlu menambahkan admin di sini. Nah, jadi ketiga root ini dengan ini sama ya. Kalau dijalankan akan sama. Misalkan kita ambil salah satu admin product list ya, kita cek di browser, kita pastekan di sini admin product list ya, dia akan muncul ya, sama aja hasilnya akan muncul product list, tidak error. Jadi prefix, jadi di awalan admin, jadi ini semua ada awalan adminnya, satu grup. Nah, jadi yang di sini diawali dengan admin. Karena kalau cuman kita panggil produk list saja itu akan error ya. Nah, ini akan error. Jadi harus ada adminnya. Admin ya, produk list. Nah, tadi kita juga buat edit. Nah, edit juga kita buat lagi delete. Nah,
Jadi grouping ini akan berguna untuk kita sebagai developer atau mungkin rekan-rekan developer yang bekerja sama mengembangkan aplikasi agar lebih mudah dalam melakukan penataan dan registrasi routing ini. Jangan lupa root yang sudah kita grup ini kita hapus ya, biar tidak double, biar semua tertata dengan rapi ya. Kita save dulu, kita save, kita jalankan ya, masih berjalan ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat rapi codingan kita. Satu hal lagi, untuk melihat daftar list yang ada di aplikasi kita bisa menjalankan perintah artisan ya. Kita ke CMD dulu, kita stop servernya dengan tekan Ctrl C. Kemudian kita bisa melihat daftar root yang sudah kita registrasi, yaitu PHP artisan root list ya. Perintah ini akan mendaftarkan, memperlihatkan pada kita route list yang ada di aplikasi kita dengan PHP artisan route list, atau khusus untuk route kita saja tanpa, kita bisa mengetikkan PHP artisan route list except vendor. Nah ini lebih ringkas ya, karena punya kita saja. Jadi untuk vendor-vendor bawaan Laravel disembunyikan ya. Ini adalah cara untuk melihat list melalui perintah artisan.